Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifda Dara Sabrina dari kelas reguler pagi 1C dengan NPM A221077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Penerapan Bioteknologi DNA Rekombinan Pengembangan Vaksinasi COVID-19. Penerapan bioteknologi DNA rekombinan pengembangan vaksinasi COVID-19. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu ada pendahuluan, isi, vaksin DNA, ringkasan, dan kesimpulan. Pada Desember 2019, sebuah wabah penyakit saluran pernapasan yang belum diketahui penyebabnya terjadi di Wuhan, Cina. Pada 10 Januari 2020, materi genetik dari virus tersebut diketahui, yaitu MN908943. Kemudian penelitian selanjutnya menunjukkan bahwasannya ada hubungan yang dekat antara virus tersebut dengan virus penyebab penyakit SARS atau sindrom pernapasan akut yang sangat parah yang pernah mewabah di Hong Kong pada tahun 2003 sehingga WHO menamakannya sebagai virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan novel coronavirus atau COVID-19. Ancaman virus ini semakin terlihat ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia atau human-to-human transmission pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa adanya riwayat bepergian. Penularan langsung antar manusia ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa, sehingga pada akhir Januari 2020, WHO menetapkan status global emergency pada kasus virus corona ini, dan pada 11 Maret 2020, WHO menamakan kasus ini sebagai sebuah pandemi. Transmisi SARS-CoV-2 ini dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi, baik itu melalui sekret seperti air liur, percikan atau droplet, udara, atau airborne. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara dengan tingkat kematian mencapai 4-5%. Hingga saat ini, pasien hanya diberikan antivirus untuk menghambat virus masuk ke dalam sel, karena belum ada terapi spesifik yang dapat digunakan. Para peneliti kemudian melakukan penelitian pengembangan vaksin dengan pemanfaatan bioteknologi kedokteran sebagai langkah dalam menanggapi pandemi ini. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala sektor makin lama semakin besar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi di semua bidang termasuk di bidang kesehatan. Khusus menyangkut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan bertumpu pada penelitian-penelitian para ahli. Termasuk di dalamnya adalah bioteknologi kedokteran. Bioteknologi merupakan penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau hal lainnya bagi kepentingan manusia. Pemanfaatan rekayasa genetika ini merupakan suatu aplikasi genetik dengan melakukan perkebunan gen dari satu organisme ke benda lain. Melalui bioteknologi ini diharapkan dapat memecah berbagai permasalahan di dalam bidang kesehatan. Perkembangan bioteknologi ini telah tercapai molekuler biologi dengan ditemukannya pengurutan DNA dan rekombinan DNA. Banyak sekali contoh pemanfaatan teknologi DNA rekombinan di bidang kedokteran. Di antaranya adalah penemuan insulin yang efektif untuk penanganan diabetes mellitus, pembuatan vaksin seperti vaksin influenza dan hepatitis B, terapi gen untuk pasien dengan keganasan atau kelainan kromosom, dan masih banyak contoh yang lain. Vaksin merupakan suatu hasil pemanfaatan teknologi dan rekombinan. Vaksin telah lama dikenal sebagai suatu substansi yang digunakan untuk memperoleh respon imun terhadap mikroorganisme patogen. Vaksin pertama kali ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner, yaitu vaksin virus cacar. Perjalanan pembuatan vaksin dimulai dari vaksin generasi pertama yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Hingga saat ini sudah dikembangkan vaksin yang memanfaatkan fragmen antigenik dari suatu mikroorganisme untuk merangsang respon imun. Vaksin generasi pertama merupakan vaksin yang dikembangkan dari mikroba patogen yang telah dilemahkan. Vaksin ini telah banyak digunakan, namun alasan pertimbangan keamanan, maka dikembangkanlah vaksin generasi kedua. Hal ini dikarenakan vaksin generasi pertama seringkali bermutasi kembali menjadi virulen yang menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, biasanya jenis vaksin yang dilemahkan ini tidak dianjurkan diberikan kepada penderita yang menderita penyakit-penyakit imunokompromis, karena pasien yang memiliki penyakit imunokompromis memiliki resiko infeksi yang sangat tinggi, namun memiliki cakupan imunisasi yang sangat rendah.
Vaksin generasi kedua adalah vaksin yang mengandung mikroorganisme yang dimatikan dengan zat kimia tertentu, biasanya menggunakan formalin atau fenol. Namun, dalam penggunaannya, vaksin ini sering mengalami kegagalan dengan tidak menimbulkan respon imun tubuh. Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, dimanfaatkanlah bioteknologi kedokteran berupa rekombinan DNA untuk membuat vaksin generasi ketiga. Vaksin generasi ketiga ini dibuat melalui teknik rekombinan DNA untuk memproduksi fragmen antigenik dari mikroorganisme. Sebagai contoh, vaksin hepatitis B mengandung bagian protein selubung dari virus hepatitis B yang diproduksi melalui rekayasa genetika oleh sel ragi. Namun demikian, vaksin generasi ketiga ini pun ternyata hanya dapat menimbulkan respon imun humoral dan tidak dapat menimbulkan respon imun seluler. Seiring dengan perkembangan teknologi, rekombinan DNA ini dikembangkan vaksin generasi keempat, yaitu vaksin DNA. Vaksin DNA yang disebut juga sebagai vaksin genetik memiliki prinsip memicu respon kekebalan tubuh dengan menggunakan antigen rekombinan yang terkode di dalam plasmid DNA. Plasmid tersebut mengandung sekuens DNA yang mengkode antigen tertentu sesuai dengan respon imun yang diinginkan. Vaksin ini diberikan di jaringan tertentu, di mana jaringan tersebut akan menjadi tempat produksi antigen yang dimaksud. Antigen akan dikenali oleh sistem imun sehingga menghasilkan imunisasi yang efektif. Vaksin DNA diperkenalkan pada awal tahun 90-an setelah penemuan mengenai injeksi intramuskular dengan naked DNA dapat memicu diekspresikannya antigen yang terkode di dalamnya. Kemudian berlanjut dengan adanya penemuan tentang respon imun yang ditimbulkan oleh injeksi DNA cukup kuat untuk memproteksi mencit atau ayam terhadap penyakit influenza. Vaksin DNA telah efektif melindungi berbagai hewan uji terhadap berbagai penyakit seperti penyakit infeksi, kanker, penyakit autoimun, dan alergi. Vaksin DNA tersusun atas plasmid yang mengkode antigen tertentu beserta promotor eukariotik yang dapat menstimulasi terjadinya ekspresi gen. Elemen penting yang diperlukan dalam plasmid antara lain origin replication bakteri yang diperlukan untuk replikasi plasmid, gen resisten antibiotik untuk menseleksi plasmid selama kultur, promotor untuk ekspresi pada sel host, sekuen yang diinginkan, dan sekuen stabilisasi pada transkrip. Vaksin DNA memiliki prinsip kerja yang meniru infeksi virus secara natural, yaitu dengan ekspresi DNA asing yang masuk secara in vivo dan menghasilkan protein antigen. Salah satu contoh mekanisme kerja vaksin DNA, misalnya setelah pemberian secara injeksi intramuskular ke dalam sel otot, plasmid akan diambil alih oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian di sini ada ringkasan dari hasil kajian ini adalah teknologi DNA rekombinan sebagai salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk menangani masa-masa krisis saat pandemi COVID-19 ini. Kebutuhan mengembangkan vaksin secara cepat untuk melawan virus SARS-CoV-2 sangat tinggi. Seluruh peneliti di berbagai dunia dalam segala bidang yang berkaitan seperti ahli genomik dan struktur biologi saling bekerja sama untuk mengembangkan vaksin ini. Salah satu jenis vaksin yang dikembangkan adalah vaksin DNA yang memiliki beberapa keunggulan, antara lain waktu produksi dan formulasi yang cepat, dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih aman, lebih stabil terhadap temperatur sehingga mudah disimpan, tidak membutuhkan penyimpanan khusus, dan mudah untuk ditransportasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.